Hai Sobat Hermina, berjumpa lagi dengan kami di Hermina Podcast kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini kita ditemani dengan narasumber yaitu Dr. Yani Anggraini, spesialis neurologi. Beliau merupakan salah satu dokter neurologi yang ada di Rumah Sakit Hermina Manado dan merupakan Ketua Perdoktin Sulut, yaitu Persatuan Dokter Kesehatan Tidur Indonesia. Beliau juga aktif di dalam event-event mengenai gangguan tidur yang diselenggarakan di daerah Manado khususnya. Oke, halo dok. Halo. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Oke, banyak untuk praktek hari ini gimana dok? Hermina ramai ya. Hermina ramai. Ya. Di kesempatan kali ini dokter akan membagi ilmu mengenai gangguan tidur yang pada secara umum gangguan tidur itu dianggap sepele oleh masyarakat, seperti contohnya gangguan ngorok atau mendengkur. Nanti kita akan mendapatkan ilmu lebih dari dokter Yana. Ayo dok, gimana? Secara umum dok, kalau gangguan tidur itu seperti apa dokter? Atau tidur itu seperti apa dulu dok? Bisa dijelaskan? Tidur itu sebenarnya proses fisiologis ya, yang tubuh kita alami. Dia itu istilahnya hilang kesadaran sesaat yang bisa kita bangunkan lagi, dan itu yang mengatur juga diri kita sendiri, otak kita sendiri. Banyak proses yang terjadi di dalam otak sehingga kita bisa mengatur kapan kita mau tidur, kapan kita bangun. Dan proses yang terjadi di otak itu kalau ada kesalahan, ada korslet lah dan tanda kutip, ada korslet ataupun ada masalah, sehingga itu yang menyebabkan gangguan tidur kita terjadi. Oke, ternyata bukan cuma listrik juga dok yang bisa korslet, ternyata gangguan pun bisa juga korslet ya dok? Benar. Karena otak kita itu kebanyakan dia dipicu oleh aliran stimulan dari saraf yang sifatnya elektrikal ya. Makanya salah satu dari alat untuk merekam otak itu yang kita rekam itu gelombang. Oh, baik dokter. Oke, untuk gangguan tidur sendiri dok bisa terjadi karena faktor-faktor seperti apa dokter? Oke, faktor-faktor yang bisa menyebabkan gangguan tidur tuh banyak. Dari yang nggak bisa kita rubah itu misalnya contohnya usia. Ya usia itu yang kayak makin kita tua, jam tidur kita itu akan lagi lebih pendek. Akhirnya karena dia lebih pendek, kadang orang yang udah terbiasa tidur di jam-jam 8, jam-jam 9, akhirnya tidurnya jadi bangun tuh subuh. Itu sering banget tuh pasien oma-oma, opa-opa mengeluhkan, oh dokter saya itu tidur bangunnya kok terlalu cepat, saya nggak bisa tidur lagi gitu. Nah itu masalahnya terjadi karena memang jam tidurnya sudah jadi lebih pendek. Kalau mereka tidur lebih pendek, akhirnya waktu tidur bangunnya jadi lebih cepat. Nah itu gangguan irama sirkadian dari tubuh. Ya itu nggak bisa kita rubah, namanya usia, nggak bisa kita rubah. Terus yang pertama itu, yang lain ada faktor anatomis. Misalnya yang tadi udah misalnya seperti ngorok. Jadi faktor anatomis yang kayak mengorok, misalnya leher pendek, lingkar lehernya terlalu besar, tonsil yang terlalu besar. Pada anak-anak juga sering tuh tonsil yang adenoma tonsil gitu. Itu menyebabkan tidur kita nafasnya jadi nggak bagus gitu alirannya. Akhirnya itu taprok atau tersumbat. Akhirnya itu yang menyebabkan ngorok. Dan banyak faktor yang lainnya, bisa dari obat-obatan seperti ALS, itu salah satu faktornya, atau restless leg syndrome. Itu ada juga yang dapat disebabkan karena obat-obatan ataupun karena masalah-masalah penyakit neurologis ataupun karena stroke. Jadi macam-macam gangguan tidur tuh faktornya, penyebabnya banyak macam. Baik dokter, jadi dari yang sudah dijelaskan dokter tadi, ternyata gangguan tidur itu seperti ngorok itu dok, bukan hal yang sepele ya dok? Iya betul, jadi ngorok itu bukan hal yang sepele karena pertama memang tidak semua ngorok itu adalah suatu keadaan patologis, artinya keadaan yang
tidak normal gitu. Ada satu jenis tipe snoring gitu, tapi tanpa disertai dengan gangguan tidur yang disebut dengan obstructive sleep apnea. Sleep apnea sendiri ini terjadi karena yang tadi coba saya jelaskan, karena struktur anatomis atau karena memang bawaan dari bentuk anatomis dari larynx, pharynx gitu. Udara yang waktu kita tidur itu kan yang kita terlentang gitu kan. Terus waktu tidur otak itu menekan fungsi tubuh kita untuk tidak bergerak. Oke, dan termasuk itu lidah salah satunya ya. Akhirnya karena dia lemas, semuanya tonus ini lemas, jalan udara yang di dalam yang akan masuk ini akan jadi lebih sempit. Nah, itu karena itulah muncul suara snoring. Tapi tidak semua orang yang snoring adalah orang yang sleep apnea. Untuk itu kita perlu pemeriksaan lanjutan. Nanti kalau di poliklinik, mungkin nanti next year ya, kita akan di Hermina akan punya klinik untuk sleep. Jadi khusus nanti di situ ada pembahasan atau ada pengkajian khusus untuk gangguan tidur apapun itu. Salah satunya di sleep apnea, nanti ada kuesionernya kami lakukan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti PSG. Tahun depan kami sudah ada, jadi bisa dilakukan tindakan PSG dulu. Nah, kalau lihat dari PSG-nya, nanti kalau misalnya PSG-nya udah semakin turun waktu saturasi oksigennya turun waktu dilakukan PSG, baru kita bilang oh ya ini memang sleep apnea. Dan sleep apnea pun itu ada beberapa tipe. Tergantung tipenya, penanganannya juga mengikuti jenis tipe-tipe tersebut. Nah, sahabat Hermina, dari Dokter Yana sendiri sudah ada tool atau him untuk next year di mana Hermina Manado akan membuka klinik sleep untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin sanak saudara yang ada gangguan tidur, jadi bisa memeriksakan. Dok, terkait dengan gangguan tidur sendiri, berarti untuk cara mengetahui atau diagnosa awal kita sebagai awam di masyarakat, apa yang perlu dikhawatirkan atau apa yang menjadi tanda awas kita untuk memeriksakan diri ke dokter? Oke, jadi gangguan tidur itu contoh ada berbagai macam tipe ya. Salah satunya yang mungkin yang paling sering dikenal masyarakat adalah insomnia. Insomnia itu kalau tidak ditangani dia berujung pada depresi, dia berujung pada gangguan metabolisme, sampai bisa terjadi karena stres dan semuanya mungkin ada faktor risiko yang lain seperti hipertensi, DM dan semua itu memperberat keadaan. Faktor risiko bisa menyebabkan serangan jantung, stroke. Nah, yang begitu contoh itu insomnia. Yang berikut adalah yang tadi berhubungan dengan saluran napas. Sleep apnea sendiri itu merupakan salah satu faktor risiko terjadi jantung dan stroke. Dengan penelitian yang terakhir, sleep apnea yang memiliki misalnya masalah jantung, masalah gula, dan masalah hipertensi, jika dikontrol, diobati dengan baik dan tekun, artinya patuh terhadap pengobatan sleep apnea, itu semua bahkan bisa terkontrol. Jadi pasien yang masih usia muda, sudah mengalami hipertensi, tidur ngorok, sudah sakit gula, mesti mempertanyakan ini. Ini masalahnya bukan cuma di masalah hipertensinya, berarti ada masalah lain yang harus diperbaiki dari dasarnya. Ketika sleep apnea-nya dikontrol, penelitian menunjukkan hasilnya pemeriksaan itu akan lebih baik, hasil gulanya akan lebih baik, tekanan darah tingginya akan lebih baik gitu, lebih terkontrol dari biasanya. Nah, selain itu ada juga yang namanya gangguan gerak di movement disorder. Nah, movement disorder itu biasanya kita dapat di pasien-pasien Parkinson, pasien-pasien paling sering Parkinson, terus
limb movement disorder, ataupun kita bisa juga dapatkan di gangguan di anak-anak. Di anak-anak tuh juga kita bisa dapatkan seperti sleep terror, nightmare. Nah, dua ini beda ya antara sleep terror dan nightmare. Jadi kalau anak tidur malam nangis menjerit begitu, itu belum tentu dia adalah sleep terror. Dan belum tentu juga dia nightmare. Jadi memang harus ada pemeriksaan khusus, lebih baik dibawa dikonsultasikan supaya lengkap. Nah, yang selain sleep terror, nightmare, orang sering bilang tuh ketindisan, sleep paralysis. Jadi itu masalah gangguan tidur. Jadi bukan kayak kerasukan, bukan karena ada orang yang ada setan yang enggak. Secara medis itu dikatakan sleep paralysis gitu. Dan itu harus kita tangani. Masalahnya kalau mengganggu sampai membuat depresi itu harus ditangani. Nah, kalau di gangguan tidur, kami tidak bisa menangani pasien hanya dari satu bagian, misalnya berarti dari penanganan sendiri bukan cuma dari bagian neurologi sendiri. Betul. Contoh sleep apnea, kita harus bekerjasama dengan misalnya spesialis paru, spesialis penyakit dalam, konsultan paru, begitu. Dan syukurlah di sini kami sudah di Hermina tim untuk sleep ya sudah terbentuk. Jadi misalnya paru, kami sudah punya dokter Yolanda di sini, dari THT bisa dibantu dokter Ronaldi di sini. Jadi sudah cukup mapan untuk itu. Jadi sahabat Hermina, untuk yang sudah menonton podcast kita pada hari ini, bila merasa sudah mulai insomnia, sudah mulai ngorok, ada gangguan tidur, insomnia, bahkan mungkin bisa segera untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit Hermina bersama Dr. Riana, ya, supaya tahu apakah ini merupakan gangguan yang takutnya berdampak lebih berat ke depannya ya dok ya. Dokter, terima kasih dokter untuk info hari ini. Untuk teman-teman dokter, maaf, informasi untuk praktek dokter di Rumah Sakit Hermina hari-hari apa saja dok? Oh iya, baik, saya praktek di Rumah Sakit Hermina setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 12 siang untuk pasien BPJS, dan eksekutif dari jam 12 sampai jam 2 siang. Hari Rabu juga dari jam 8 sampai jam 12 siang untuk pasien BPJS, dan hari Kamis, hari Kamis jam 8 sampai jam 12 siang untuk pasien BPJS, dan jam 12 siang sampai jam 2 siang untuk pasien eksekutif, dan hari Jumat jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi buat teman-teman sahabat Hermina yang ingin memeriksakan diri terkait dengan gangguan tidur, bisa langsung bersama ahlinya, yaitu Dr. Riana Anggraini, spesialis neurologi, yang akan membantu menyelesaikan masalah tentang gangguan tidur. Oke dokter, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Terima kasih. Kiranya ilmu yang diberikan pada hari ini dapat menjadi pengetahuan baru buat kita, dan akan menjadi tanda awas jika ada gangguan tidur yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini podcast kita Hermina Podcast kita sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di podcast Hermina episode berikutnya. Bye.